kita, Abah dan Ambu dari Tiga Petualang. Dari Siapa Tiga. aja? Tiga Petualang, Bah? Tiga Petualang tuh yang pertama anak pertama kita tentunya. Cinta. Cinta, Yang kedua Ara. kedua Ara, Yang ketiga Arum. yang ketiga Arum, Nah, tapi kali ini yang keempat enggak lah, jangan. nggak usah deh. Mudah-mudahan tidak lah, cukup tidak aja. Nah, kali ini kita berdua ya Bang ya, nggak sama Ya. Tiga Petualang gitu, libur dulu mengeksplor lingkungan sekitar sama Tiga Petualangnya. Karena musim hujan. Nah, iya itu satu musim hujan, Iya, dua gede juga hujan tuh. musim Anginnya gede ya. nggak ada duit Wah. Ya kalau duit disensor aja, alasannya mah hujan aja. Gitu. Tapi Abah sama Ambu nih kita berdua itu ingin kita itu kalau misalnya tidak beraktivitas di luar gitu ya, sebagai orang tua jujur saya itu di rumah tuh kadang suka diem sepanjang hari gitu kan, senangnya itu ya udah asik sendiri gitu, anak-anak asik sendiri, bapaknya asik sendiri, saya juga asik sendiri. Kalau kita tidak keluar bareng-bareng tuh jadinya seperti itu. Nah, inginnya apa sih ada sesuatu yang bermanfaat lagi gitu selain mengeksplor alam, yang kita tuh kalau mengeksplor lingkungan kan harus selalu keluar gitu. Nah, supaya kita juga tidak harus selalu keluar, tapi kita bisa tetap intens berinteraksi dengan keluarga, tetap belajar sesuatu di rumah gitu. Kita ingin menantang diri kita nih Bah untuk melakukan sesuatu gitu, keluarga kita untuk melakukan Kok sesuatu. menantang katanya challenge. Iya, challenge itu kan Emang challenge? tantangan. Oh bahasa Inggrisnya challenge. Iya, challenge. Jadi kita ingin menantang keluarga kita untuk apa, Bang? Untuk challenge. Ya challenge apa? Challenge-nya? Challenge itu tantangan. Iya, apa? Challenge-nya tuh apa? Oh, Tantangannya tuh apa? Harus bisa bahasa Inggris lah Nah, minimal. Iya, jadi Ada target. kita itu menargetkan gitu ya, keluarga kami, saya berdua dengan 3 orang anak gitu, untuk dalam resolusi tahun 2023 ini adalah bisa fasih berbahasa Inggris. Jeng 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 jeng. Yeay! Yes, I do. Nah, kenapa ini dibuat challenge, Bah? Belajar bahasa Inggris sekeluarga ini kenapa dibuat challenge 1 tahun gitu? Dijawab. Alasannya apa? Coba jawab. Kenapa, Bah? Supaya Abah takut, Abah nggak bisa kemana-mana. Gitu. Nomor 1, nomor 2. Supaya ini, Tetot, Anda kelamaan jawabnya. supaya mengurangi biaya belanja. Nah, Itu mah harus selalu ada, Bah ya. Nah, alasannya kenapa ini dibuat challenge ya, karena kan udah beberapa kali gitu kita itu coba untuk belajar bahasa Inggris di keluarga gitu ya, dibiasain. Tapinya itu mungkin karena motivasinya kurang, karena juga kita tidak tahu itu untuk apa ya, dipakai sehari-hari juga tidak gitu kan, jadi tidak ada motivasi yang lebih untuk kita itu bisa betul-betul lancar gitu berbahasa Inggris. Padahal kan mungkin fungsinya kalaupun tidak bisa dirasakan sekarang, itu mungkin bisa nanti berapa tahun yang akan datang gitu akan dirasakan oleh fungsinya gitu. Apalagi kan kita punya anak-anak 3 ya Bah ya, kita punya mimpi besar lah gitu. 3. Oh tadi Abah udah. dari siapa lagi Abah punya? Oh ya tadi udah disebutin. Ngaku Bah. Iya 3. Ya kita 3 bersaudara. 3 Anaknya. bersaudara gitu kan, kita punya mimpi-mimpi besar lah gitu ya, Iya. untuk mereka gitu ya. Memperkenalkan lah, mendekatkan. Dengan bisa bahasa Inggris kan setidaknya kita itu kalau mengeksplor dunia itu akan lebih mudah gitu ya. Nah, mudah-mudahan mimpi besar kita itu sejalan juga dengan mimpi-mimpinya anak-anak gitu ya, klub gitu. Jadi ya Tidak ini adalah tidak memaksakan, betul, tapi berusaha menciptakan suasana menciptakan. belajar. Betul, jadi tidak dipaksa, tapi itu jadi motivasi kita gitu, motivasi kita untuk meskipun tidak dalam waktu dekat kita akan keluar atau kemana, tidak digunakan sehari-hari, tapi kita seolah-olah punya utang gitu ya, karena kita mengajak teman-teman semua di rumah gitu kan, dimanapun Anda berada, untuk juga ikutan challenge ini. Kalau misalnya ketika nanti di akhir tahun ternyata kita sampai tidak bisa kan, yang malu kan kita ya Bah ya.
kita minimal termotivasi lah Iya. untuk kita bisa berhasil di akhir itu begitu. Paling jalan satu-satunya kalau challenge tidak tercapai mungkin kita videonya nggak diupload paling ya. Iya, video evaluasi akhir tahunnya kita tidak akan di-up gitu ya. Di delete paling nggak di Mungkin channel. video yang ini juga kita Ah. hapus aja lah ya gitu ya, diganti channel gitu. Nah, kenapa sih sampai setahun gitu kan? Kalau pembelajaran bahasa Inggrisnya kan 1 month or 3 months gitu kan, 3 bulan, ada yang 6 bulan. Ya kita kira-kira aja, maksudnya kemampuan kita kira-kira bisa nggak ya dalam sebulan 3 bulan. Kalau kami sih merasanya untuk keluarga 5 orang, 3 orang anak sama 2 orang dewasa belajar bahasa Inggris dalam 1 bulan, aduh kayaknya nggak akan kecapai gitu. 3 bulan aja kita masih gimana gitu. Oh, aku tahu berarti jawabannya setahun. Supaya kita tidak terbebani, supaya kita Betul. tidak mengganggu dengan aktivitas pokok kita. Tidak terlalu Longgar lah. ya longgar. Kemudian ini jadi semacam resolusi aja gitu, resolusi tahunan 2023 itu tapi kita intinya bisa aja menguasai fluent dan bisa lancar mendengarkan orang iya. ketika berbahasa Inggris. Jadi Intinya aku- seperti itu. Jadi rada longgar gitu. Aku baru paham ketika Ambu ngajak saya ngobrol ini, berarti Ambu teh mau belajar bahasa Inggris. Iya betul. Oh, baru paham saya. Loh, Bagus kan nih. tadi udah di Enggak. briefing. Enggak, ini Tadi bagus. udah loh. di briefing. Aku setuju berarti kalau kirain teh Ambu teh memaksakan Abah sendiri untuk Abah teh harus bisa bahasa Inggris. Iya, kayak enggak gitu. lah. We learn together. Mbak, berarti gitu. ini bagus. Harusnya kalau bagus gini mah buat kita sendiri aja. Kalau yang No, kalau yang lain kita harus ngajak nah, orang. takutnya kan banyak penonton juga, kalau ada kan dia lebih pintar ternyata ide-ide cemerlang kita dicuri mah. Loh, itu malah bagus, Mbak. Kalau misalnya Bagus. ada teman-teman, justru salah satunya kenapa kita meng-up ini gitu ya, challenge ini kepada teman-teman semuanya, itu karena kita juga ini benar-benar proses belajar. Jadi ketika misalnya nanti, jadi tagline kita adalah berani malu gitu. Kita mau ngomong apapun, mau sesalah apapun tidak apa-apa, kita berani malu karena kita lagi belajar. Jadi berarti kalau teman-teman ini kan sebenarnya program bagus lah, tahunan, nggak terasa mengganggu kegiatan dan dampak positif untuk anak-anak kan sangat bagus. Mudah-mudahan Kalau ada mungkin banyak pengikut yang ternyata lebih pintar dan lebih cepat targetnya, mungkin sebelum akhir 2023 ternyata udah selesai, udah pada bagus ya, ya malah bagus. Tapi kita agak malu sedikit, tapi mungkin ya, tapi ya, nggak. ngapain malu, namanya belajar kan gitu. Makanya kenapa tagline-nya adalah berani malu, karena kalau misalnya kita malu-malu kita nggak belajar. Jadi kita harus, Abah juga nggak malu ya. jangan malu. Jadi Abah belajar nggak tahu Ya malu. sebetulnya kalau ngobrol-ngobrol malu gitu ya, secara latar belakang saya sebetulnya ada latar belakang belajar bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya saya malu tidak akan ada gitu ini. Oke. Dan saya tidak akan belajar. Oke. Tapi saya harus mengakui bahwa meskipun saya sudah bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris saya terutama dalam hal speaking, dalam hal listening itu masih sangat lemah gitu. Ketika reading, ketika membaca atau mendengar bahasa Inggris yang pelan gitu ya, nggak terlalu cepat gitu ya mungkin cepat sedikit masih ngerti. Tapi kalau udah ngomongnya udah cepet itu udah susah ngerti. Jadi kalau untuk speaking itu mungkin karena PD-nya juga belum ada, nggak pede gitu ya untuk ngucap, untuk ngomong, ya akhirnya nggak dipakai-pakai, akhirnya nggak bisa. Beda orang beda. Kalau Abah kan speakingnya bagus, speakingnya. Masa coba dites dulu. Iya, speakingnya bagus. Oke, tes. Aku mau ada pertanyaan atau Enggak, mau tes dulu. Coba bertanya dalam bahasa Inggris. In English, coba ask me in English. Do you want butter? Do you want butter? Please. Kamu mau air? Water. Do you want water? What? Iya kan? Sok nanya apa? No, thank you. I'm Do you busy now. want bath? Mandi? Do you want bath? Apakah kamu mau mandi? Ya kan? No, I have took a bath. Iya. Untuk mereka misalnya penasaran dengan hasil kita, tantangan kita nanti mungkin upload berapa bulan sekali atau apa? Oh iya, kita sebetulnya tidak ada waktu yang Pasti. pasti gitu ya untuk kapan mengupload. Tapi ketika ada teknik-teknik tertentu atau trik
tips trik tertentu yang misalnya kita habis baca dari mana atau kita menemukan apa tips trik untuk mengajar anak-anak atau apa Kan saya ya akan di-share gitu. Oh. Pokoknya setiap kali ada hal-hal yang baru yang kita temukan, oh ini kayaknya efektif deh untuk mengajari anak-anak vocabulary atau mudah-mudahan, tapi kemungkinan dalam sebulan itu insya Allah ada terus gitu iya. kita untuk progres hasil pembelajaran gitu. Iya. Karena kita juga akan membagikan misalnya ini dalam 1 atau 2 minggu pertama itu tugas kita adalah mengumpulkan vocab. Nah kita di akhir minggu atau setelah 2 minggu itu berakhir, kita akan tampilkan ada berapa vocab yang berhasil kita kumpulkan misalnya. Ngapain aja sih sebulan? Ngapain aja sebulan ini? Seperti itu. Berarti bisa komunikatif ya? Sangat bisa. Jadi ya mudah-mudahan di kolom komentar ini menjadi ajang untuk komunikasi. Nah, kenapa saat ini juga kita ngobrolnya masih pakai bahasa Indonesia gitu ya? Ini sebagai bukti bahwa kita itu untuk berbicara bahasa Inggris itu ya sekarang di pertemuan pertama ini, kalau saya sendiri itu masih takut salah karena nggak pede gitu. Jadi kalau untuk harus ngobrol di depan kamera misalnya dengan berbahasa Inggris, minimal harus saya tulis dulu, dan itu pun belum tentu saya bisa mempronounce itu teh dengan betul, karena kadang-kadang tuh nggak pede aja gitu beraksen seperti aksennya orang luar. Jadi tetap aja ketika di depan kamera mah aksennya tuh kayak orang Indonesia lagi gitu. Kecuali ketika nyanyi mungkin rada pede lah karena dasarnya nyanyi bukan ngobrol gitu. Jadi sekarang ini Mbak tanggal berapa kita ini? Tanggal 28 ya. Oh iya, enggak, pokoknya kita ini di akhir Januari atau awal Februari ini ya kita mulai pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran pertama barang-barang kalau saya sendiri gitu ya, alat-alat yang disediakan untuk program ini, untuk program tantangan saya sendiri ini, kami sendiri itu adalah buku. Kalau saya bukunya prefer yang ini, yang gede gitu ya. Nah, tapi untuk awal-awal ini kita belajar secara otodidak. Gurunya itu adalah akun-akun YouTube atau akun-akun TikTok atau akun-akun Instagram gitu yang di dalamnya itu memuat pembelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi tentu saja barang yang harus ada itu buku. Kalau saya buku, alat tulis, kemudian yaitu gadget sama kuota tentunya ya untuk nyari-nyari akun-akun pembelajaran bahasa Inggris. Ini buku untuk apa sih sebetulnya? Nah, untuk di bulan pertama gitu ya, di bulan pertama kita akan mencoba untuk menghimpun kata-kata yang sering sekali kita dengar di rumah, yang sering kita gunakan di rumah ketika bercakap-cakap dengan anggota keluarga gitu. Kalau saya menulis bahasa Indonesianya dengan tinta warna hitam dan tinta warna merah ini untuk bahasa Inggrisnya supaya mudah gitu kelihatan ketemunya gitu. Ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Jadi saya itu mulanya itu misalnya ketika lagi berinteraksi di rumah nih, misalnya anak-anak mau mandi, Ambu aku mau mandi. Nah itu kan kadang-kadang bahasa Inggrisnya apa ya, supaya misalnya itu kan hampir dipakai setiap hari ya, pakai setiap hari sama anak gitu. Ambu aku mau mandi, Ambu aku nggak mau mandi hari ini. Nah itu kata-kata yang sering keluar setiap hari di percakapan kita langsung tulis di sini bahasa. Langsung kita tulis di sini. Misalnya kalau kita tahunya bahasa Indonesia dulu, anak-anak kan ke bahasa Indonesia dulu kalau ngomong. Nah tapi saran saya gitu ya, saran saya cari-cari terjemahannya itu tuh dari akun-akun yang memang mengajarkan frase-frase yang biasa dalam bahasa Inggris. Karena kadang kita kalau terjemahin satu-satu Mbak ini dalam bahasa Inggris itu jadi aneh. So kamu ngobrol? Itu jadi aneh gitu. Misalnya Ambu mau sarapan pakai apa? Terus kita di bahasa Indonesia kan gitu ya, dipaksa untuk di bahasa Indonesia kan. Ambu you want breakfast what gitu kan, itu kan aneh gitu ya. Jadi jangan coba-coba untuk mentranslate sendiri kalau memang misalkan kita tidak bisa gitu. Coba cari-cari akun-akun yang memang kemungkinan akan mengeluarkan frase-frase tersebut, atau bisa bertanya kepada orang yang
memang sudah fasih gitu kan. Jadi kita fokus ke menghimpun kata-kata, menghimpun vocab-vocab, menghimpun frase-frase, kalimat-kalimat. Di YouTube ada frase-frase, kalau saya kan ngikutin Naila Farhana gitu ya, pembelajaran bahasa Inggris dari akun YouTube-nya Naila Farhana. Di situ kan suka ada 25 frase umum yang digunakan dalam percakapan bahasa Inggris. Nah, tidak apa-apa, jadi saya berangkatnya bukan dari menulis bahasa Indonesianya dulu, tapi saya berangkat dari menulis bahasa Inggrisnya pakai tinta yang merah. Di Naila Farhana itu kan dijelasin bahasa Inggrisnya tuh, bahasa Inggrisnya ini tuh ditujukan untuk apa. Nah, kita nggak apa-apa, kita tulis dulu pakai tinta merah bahasa Inggrisnya dulu, baru nanti di bawahnya bahasa Indonesianya pakai tinta hitam kita jelasin. Jadi mau kita menemukan frase bahasa Indonesianya dulu atau kita menemukan frase bahasa Inggrisnya dulu, tidak masalah. Yang penting kalau saya sih prefernya kita tulis gitu ya, supaya suatu saat bisa kita baca-baca lagi gitu. Nah, dalam sebulan ini kita kumpulin dulu, nanti bisa kita dengan anak-anak role play di cafe, misalnya siapa yang jadi penjual, siapa yang jadi customer gitu. Tapi ngobrolnya udah kita setting pakai bahasa Inggris, role play kayak gitu. Jadi tapi untuk sebulan ini kita fokus di pengumpulan vocab. Pengumpulan vocab itu ya caranya tadi, ketika kita beraktivitas sehari-hari, ketika sedang makan, anak-anak ngomong apa, itu bahasa Inggrisnya apa ya, belum ketemu bahasa Inggrisnya, catat gitu supaya nanti bisa ketemu. Atau kita nonton film-film yang kita seneng nih, film kartun tapi berbahasa Inggris gitu ya. Nah, di film-film itu misalnya ada frase-frase yang baru buat kita, tapi itu tuh umum banget dipakai, nah, baru kita tulis. Jadi boleh sih dibiasakan, misalnya awas dulu. Mas, kita lagi on. Iya, sama Tete. Nah, boleh juga kita misalnya men-challenge diri kita untuk menonton serial dalam berbahasa Inggris bareng-bareng sama keluarga selama 30 menit sampai 1 jam gitu. Nah, kalau saya sih sarannya, karena dulu juga dosen saya sempat menyarankan gitu ya, untuk belajar pembelajaran bahasa Inggris awal itu sebaiknya yang kita pelajari itu adalah buku-buku anak-anak. Nah, kenapa tidak kita juga belajar itu mulai dari video-video anak-anak gitu. Nonton bareng 30 menit, setelahnya kita review isinya apa gitu kan, atau selama sejam gitu. Ketika ada kata-kata atau frase-frase yang sering keluar, jangan lupa untuk dicatat gitu. Tapi untuk bulan pertama ini kita akan fokus dengan mengumpulkan frase. Di video berikutnya kita harus mencoba untuk speaking English a little bit gitu ya. Jadi ada laporan praktis dan disertai ada seolah-olah ada tes lah. Ya, jadi kalau di bahasa Inggris itu kan mengapa kita sekarang kan belum pakai bahasa Inggris, padahal sebetulnya kalau untuk belajar bahasa Inggris itu sebetulnya yang paling baik itu adalah kita berbicara aja sebisanya gitu ya. Ini mah hanya to show you gitu that kita itu sangat lemah lah, belum bisa, jadinya belum pede gitu. Untuk memotivasi teman-teman juga bahwa ketika di antara teman-teman ini ada yang belum bisa juga berbahasa Inggris, ya hayu gitu kita belajar bareng-bareng. Ternyata misalnya setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu saya bisa, ternyata teman-teman juga bisa, atau malah mungkin lebih bisa. Untuk tujuan awal yang paling besar itu adalah ingin berbicara bahasa Inggris. Masalah mimpi-mimpi dan berikutnya yaitu kita sebut dulu dalam doa, nanti semoga tercapai. Ya udah, kita tutup dengan bahasa Inggris sebisa mungkin lah, harusnya lah. What can we speak? What can we say? We will to try to stop discussion with English. Discussion. No bahasa Indonesia, no. Yeah, I Until don't speak English. I don't speak bahasa. So, we practice English, practice. And thank you very much for watching our video. I hope you all get something from this video. Okay, please speak English, please. Thank you for watching we in this video, and see you next time.
Yes, good, Okay. good. From Thank you for watching our video. I hope you get something from our video fried in our family. frying for us weekend dadah fried What is frying? mendoakan Oh, frying. ya frying Fry. we No, fry. Fry is fried chicken, fry goreng with oil. we must fight, we must wani berani gitu to Dare. speak gitu. We have to dare, Yeah. gitu ya, Yeah. dare Thank you. to speak English. Okay, Our tagline is dare to be all silent. right there Dare to be silent. there To to be silent. be silent. Yeah. 1 2 3 Dare to be be silent dadah Dadah.